Oke, baik. Jadi di divisi ekofisiologi ini merupakan satu dari 5 divisi yang ada di Departemen Agronomi ya. Jadi eh, kami sorry. Nah, SDM di divisi kami itu ada 9 orang yang menjabat profesor. Nah, awalnya 11 orang ini. Dua baru Purna Bakti, yaitu Profesor Bintoro dan Profesor Sudrajat. Kemudian 4 orang bergelar doktor, mudah-mudahan yang 2 doktor sebentar lagi profesor. Kemudian 1 orang bergelar master. Nah, saya ingin mencoba menyampaikan kegiatan mereka masing-masing. Ini Profesor M.A. Hosim masih cukup aktif ya, eh, meskipun sudah di atas 70 ini, masih ada NIDK-nya. Kemudian Profesor Profesor Didi Sopandi, saya sendiri, Profesor Selamat, kemudian Profesor Sandra, Profesor Hirdata Agusta, Profesor Edi Santoso, ini Kepala Departemen AGA kita, Profesor Suwarto, Profesor Dwi Guntoro, Dr. Haryadi, Dr. Maya Melati, ini mudah-mudahan sebentar lagi Profesor dua-duanya. Kemudian Insinyur Sofyan Zaman MP, ini doktor baru Mas Hafid, kemudian Dr. Dika Prita Hapsari. Nah, divisi ekofisiologi tanaman merupakan wadah pengembangan ilmu yang mempelajari dan merekayasa faktor lingkungan untuk pertumbuhan, perkembangan, produksi tanaman yang maksimal dan berkelanjutan melalui penelaahan proses fisiologi. Nah, apa yang ruang lingkup dipelajari di sini yaitu faktor lingkungan, abiotik, dan biotik yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, produksi tanaman. Kemudian tanggap fisiologi tanaman terhadap lingkungan optimum dan suboptimum. Kemudian kita pelajari juga proses metabolisme primer dan sekunder tanaman. Kemudian peran senyawa eksogen seperti ZBT, osmoprotektan, asam organik, dan lainnya untuk menginduksi pertumbuhan, produksi, dan ketahanan terhadap sekaman abiotik dan biotik. Kemudian pengembangan metode analisis yang efisien dan efektif untuk respon fisiologi tanaman. Nah, ini kegiatan masing-masing. Sebetulnya yang sudah pernah bakti itu Profesor Bintoro, itu keahliannya di eh, komoditas sagu. Kemudian Profesor Sudrajat keahliannya di komoditas kelapa sawit. Nah, sedangkan Profesor M.A. Hosim ini banyak mempelajari naungan dan gulma. Ya, riset-risetnya juga banyak mendapat penelitian dari Ristek Dikti. Ya. Kemudian Profesor Didi Sopandi pada komoditas sorghum, kedelai untuk adaptasi tanah masam, dan banyak juga mendapat dana dari Kemenristek Dikti dan banyak kolaborasi dengan BRIN. Kemudian Profesor Slamet Susanto ini banyak mempelajari jeruk, kemudian jambu kristal, pembungaannya, kemudian banyak juga mendapatkan penelitian dari Kemenristek Dikti. Saya sendiri banyak ke kedelai, jagung, dan kami lebih melakukan di tanah-tanah masam di lahan pasang surut. Kemudian Profesor Sandra ini pada kedelai, tanaman-tanaman obat, kemudian pada sistem pertanian organik, dan pendanaan dapat dari banyak dari Kemenristek Dikti. Kemudian ini Kepala Departemen kita, Profesor Edi Santosa, ini iles-iles, naungan, kemudian yang lain buah-buahan juga beliau mengerjakannya. Kemudian Dr. Maya Melati, ini ada kedelai muda, tanaman tanaman obat dan pangan fungsional lainnya pada pertanian organik, dan saat ini mendapat penelitian pada PTM dari Kemenristek Dikti. Kemudian Profesor Hedata ini eh, jarak pakar kelapa sawit pada
lingkungan. Beliau banyak mengerjakan kondisi faktor-faktor lingkungan yang beda dengan teman-teman yang lain. Dapat penelitian cukup banyak juga Kemenristek Dikti dan banyak juga dari eh, yang lain dari eh, pengusaha-pengusaha lain. Kemudian Dr. Haryadi pada jarak pakar, kelapa sawit, pemupukan, dan pemangkasan dari Kemenristek Dikti beliau dapat pendanaan juga. Kemudian Profesor Suwarto ini pada ubi kayu, sorghum, dia pelajari tentang genotipe dan pemupukan, bagaimana pengaruhnya terhadap kedua komoditas ini. Pendanaan juga dapat dari Kemenristek Dikti. Kemudian Profesor Dwi Kuntoro, ini pada gulma dan pada komoditas tomat, tanaman pangan, juga banyak pendanaan dari Kemenristek, dari LPDP, dari Dereka juga beliau menangani di kondisi itu. Kemudian Insinyur Sofyan Zaman pada tanaman pangan, terutama pada uji-uji efikasi gulma pada perusahaan swasta, beliau dapatkan dana dari situ. Kemudian ini yang baru, dokter baru masih muda, Mas Hafid Furqoni, SPPHD, dia menekankan pada tanaman pangan, stres suhu tinggi, naungan. Kemudian Ibu Dika Prita Hapsari pada tanaman pangan, pada visuality stresnya, dan dapat dana-dana dari Kemenristek Dikti. Nah, kami telah membuat payung penelitian sehingga roadmap dari masing-masing komoditas sudah mulai dapat dimunculkan, sedang kami garap terus agar mendapatkan pendanaan dari baik dari nasional melalui kompetitif, kemudian dari swasta maupun dari pemerintah daerah. Nah, kami merupakan bagian dari 5 divisi dan kami juga berkolaborasi dengan divisi-divisi yang lain di dalam agronomi, bahkan di luar agronomi kami bekerja sama juga untuk mewujudkan riset-riset yang dapat diterapkan di lapangan. Nah, secara umum kami bisa sampaikan bahwa ekofisiologi tanaman itu akan mempelajari faktor-faktor biotik, abiotik, biotik bisa dari tanamannya itu sendiri, dari gulmanya, dari mikroorganisme, abiotik bisa dari air, dari suhu, dari ketinggian tempat, sehingga semua itu diramu dan akan mempengaruhi respon fisiologi yang kami pelajari, kemudian akan ditunjukkan oleh respon pertumbuhan, respon produktivitas, sehingga kami memperoleh sains, metode, dan teknologi yang harapannya bisa diterapkan di masyarakat. Nah, penelitian-penelitian secara umum ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan action riset yang di lapangan yang kami berkolaborasi dengan divisi lain dan bahkan melintas ke luar departemen untuk mewujudkan di lapangan. Saya hanya ingin memberi gambaran, kebetulan ini kegiatan saya sehingga saya bisa cantumkan bahwa teman-teman yang lain juga banyak mempunyai seperti Profesor Sudrajat punya pengembangan kelapa sawit dari risetnya sampai diterapkan di Jonggol dan kolaborasi dengan industri. Ini kami dengan tim-tim kami untuk mencoba menggarap lahan pasang surut yang tadinya dianggap suboptimal atau marginal menjadi optimal. Ini petani kami biasanya kami punya base camp di lapangan, mahasiswa S1, S2, S3 nginep di lapangan di Jambi ini. 50 petani kami bina dan alhamdulillah sudah untung untuk budidaya jenuh air pada tanaman jagung. Ini jagung kami yang tadinya tidak bisa ditumbuhkan daerah itu, kami dari hasil-hasil riset S1, S2, S3, kemudian kami keluarkan satu rekomendasi dan kami kerjasama dengan satu industri untuk menerapkan pada luasan 50 hektar langsung di petani. Nah, ini kami panen dengan harvester. Nah, itu harvesternya. Kemudian ini hasilnya sudah langsung di lahan petani, dan petani sudah untung, perusahaan juga untung. Itu jagungnya, itu panen. Nah, ini panen dan petani saking semangatnya malam hari pun masih tetap dikerjakan. Ini kerjaan pada malam hari.
Dan ini panen di lapangan sehingga kami menunjukkan bahwa kami mengerjakan ini dari hasil-hasil riset S1, S2, S3. Kami berkolaborasi dengan divisi lain, dengan Pak Anas juga, kemudian ada juga dengan Buning, dan ada yang lainnya, dan keluar divisi, keluar departemen juga kami melakukan, dan ini produksi yang sudah menguntungkan. Jadi dari hasil-hasil riset itu mudah-mudahan semakin ke depan semakin bisa berkembang, bisa dilaksanakan seperti ini, dan ini jagung memang cukup menguntungkan sehingga ke depannya bisa dikembangkan terus, bahkan mungkin bukan jagung saja, ke depannya kami ingin melakukan kombinasi jagung dengan tanaman yang lain yang merupakan mandat divisi juga untuk melakukan intercropping atau relay cropping di lapangan. Dan itu ke depan kami ingin melakukan seperti ini, sehingga kami akan rancang ke depan dengan pola tanam ini dengan berbagai mempelajari faktor-faktor biotik dan abiotik, sehingga mewujudkan bahwa hal ini bisa menguntungkan petani dan semakin lama semakin meluas sehingga ilmu itu bisa berdampak ke masyarakat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Siti Marwiyah. Terima kasih.